Marilah kita berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang telah mengasuh, mengasah, dan mengasihi kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Langit turut memuji Tuhan, memuliakan cinta-Mu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-79 GKI Purworejo ini berlangsung di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat GKI Purworejo itu unik, Jemaat Gereja Kristen Indonesia. Tetapi tahun 41 yang mendewasakan atau menggunakan istilah sekarang yang melembagakan menjadi sebuah jemaat dewasa adalah Gereja Kristen Jawa. Sebuah unikum. Karena itu pada waktu di Purworejo saya berusaha mempertahankan satu kelompok paduan suara yang dikenal sebagai paduan suara gabungan. Anggotanya ada jemaat GKI, ada anggota jemaat Gereja Kristen Jawa.
yang punya tujuan cuma satu, melayani melalui puji-pujian. Dipertahankan dengan maksud menjadi semacam penanda bahwa GKI dan GKJ itu sebetulnya bersaudara, bukan hanya karena satu kota, malahan kami punya saudara yang lebih tua, yaitu Gereja Kristen Jawa. Sejarah GKI itu bukan sekedar sejarah dalam artian histori yang biasa diartikan sebagai sejarah, tetapi hadirnya Jemaat Gereja Kristen Indonesia Purworejo itu menjadi his story. His story itu artinya cerita atau narasi atau kisah tentang dia. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus sendiri yang menghadirkan Jemaat GKI Purworejo secara unik pada tahun 1941. Selamat merayakan his story dan bukan sekedar history, bukan sekedar sejarah, tetapi kisah tentang karya Tuhan yang setia, selalu dan senantiasa. Halo saudara-saudara. Nah, ada hal yang menarik ya yang kami alami ya, yaitu ketika kami masuk pada awalnya ada Pak Indro Susanto, lantas juga ada Elin, Bu Eni Lukardi, dan datang juga Pak Sam gitu ya. Jadi cukup ramai waktu itu. Nah, itu teman-teman yang sempat bersama-sama dengan kami di GKI Purworejo. Saya memang dikhususkan untuk di Bakal Jemaat Celapar. Dan saya senang di Purworejo karena baik majelis maupun panitia bakal jemaat itu mempunyai sikap yang sangat baik terhadap situasi, kondisi, harapan dari masyarakat, dan itu memang cocok dengan kami bergereja, karena saya mempunyai prinsip gereja itu hadir harus mempunyai makna di tengah-tengah masyarakat. Nah, banyak pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Bahkan ketika kami masuk, Celapar itu dalam keadaan gelap kalau malam gitu. Nah, itu sebabnya lantas diadakan diesel, lantas bisa menyala listrik, bisa untuk tonggo teparu. Kesulitan air, kita juga majelis bersama panitia bakal jemaat Celapar bersama-sama memutuskan untuk membuat sumur bor gitu. Nah, setelah airnya kuat juga bisa dimanfaatkan oleh tonggo teparu. Pelayanan tidak hanya sampai di situ. Di daerah Soko juga pengadaan air, lantas di daerah Soko Agung bersama-sama dengan pemuda-pemudi GKI Purworejo membuat tank di Soko Agung ya. Lantas juga pengadaan bibit, pembagian bibit, pembuatan selokan air, ya banyak sekali, sehingga masyarakat senang. Dan itulah sebabnya maka dalam sejarah itu tidak ada yang namanya pendeta kok punya anak jadi lurah kecuali di Celapar saja ya. Itu karena sebenarnya tanggapan masyarakat baik terhadap keberadaan gereja, keberadaan kami sekeluarga gitu. Nah, tapi ada hal yang cukup agak menyisahkan waktu itu, yaitu ketika Pak Sam mau pindah ke GKI Kedoya, kita perpisahan, ada huru-hara, banyak tempat dibakar, gereja kita itu dirusak, sehingga kami berwaktu itu bersama-sama dengan pendeta Samuel,
istri Dimas, Nunu, ya, kecelapar. Bahkan pendeta Tanaya juga kecelapar sama istri, satu anaknya Shirley tidur di sana semalam karena situasinya sangat genting gitu ya. Selama pelayanan kami di GKI Purworejo menjadi satu kenangan yang terindah bahwa di gereja inilah saya ditapiskan sebagai pendeta pada tahun 1978. Sehingga dalam pelayanan kami selanjutnya, kami selalu mengenang hal ini. Yang kedua, kami juga selalu mengenang pelayanan kami di GKI Purworejo. Semasa pelayanan kami merasakan bahwa gereja ini sungguh menjadi terang di tengah dunia ini, khususnya melalui pelayanan kesehatan di Panti Waluyo bersama dengan Dr. Lani yang selalu kami kenang sampai saat ini, juga pelayanan penginjilan di GKI Celapar. Itu juga menjadi satu kenangan sampai hari ini bahwa gereja pulih melakukan pelayanan dan kesaksiannya di tengah masyarakat Celapar. Tuhan terus memberkati GKI Purworejo. Amin. Saudaraku, jalan yang kita lalui sudah panjang. Generasi demi generasi terus berganti. Begitu pula zaman dan tantangan. Kita pernah bersuka. Kita juga pernah berduka. Kita pernah terjatuh. Kita juga pernah bangkit dari kejatuhan. Akan tetapi, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Ia bekerja bagi kita, di dalam kita, dan melalui kita. Ia memberi kekuatan bagi umatnya yang mau melayani Dia. Ia mengubah ketakutan menjadi kekaguman, kelemahan menjadi ketangguhan, keraguan menjadi kemantapan, dan ratapan menjadi tarian. Semakin kita mengingat kasih-Nya, semakin kita tertegun dan tergerak untuk menyembah Dia. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Sebagai gereja, kita tidaklah sempurna. Ada kalanya kita gagal memancarkan kasih Tuhan di dalam karya dan pelayanan kita. Beratnya persoalan yang menekan, serta ego diri yang menguat, membuat nyala terang kita redup. Karena itu, marilah di dalam kerendahan hati, kita mengakui kerapuan kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa pengakuan dosa pribadi kita.
Ya Tuhan, ampunilah kami saat kami sebagai gereja-Mu menjadi angkuh oleh ego kami. Ingatkan kami akan rahmat-Mu yang Kau berikan secara cuma-cuma kepada kami. Saat kami menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kami, bawalah kami kembali ke dalam jalan kebenaran-Mu. Saat nyala api kami sendiri menjadi redup dan hati kami menjadi dingin, dekatkan kami dengan nyala api cinta kasih-Mu. Amin. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku rela dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita meneruskan pancaran sinar kehidupan yang telah Kristus mulai di dalam kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
Marilah saudara-saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Ya Kristus terang hidup kami, mari kami mengundang Engkau untuk berfirman, untuk bersabda kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Bimbinglah langkah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, di luar negeri, secara khusus di negeri yang ada 4 musim, yang punya musim dingin, dikenallah sebuah terapi yang disebut dengan terapi cahaya. Apa itu terapi cahaya dan apa itu fungsinya? Jadi saudara-saudara, terapi ini digunakan untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah atau gangguan afektif musiman yang mereka sebut sebagai Seasonal Affective Disorder atau SAD. SAD ini adalah salah satu jenis depresi yang berhubungan dengan perubahan musim. Jadi biasanya ketika memasuki musim dingin dan selama musim dingin, di negara-negara itu siang menjadi lebih singkat dan malamnya menjadi lebih panjang. Selain itu karena di luar sangat dingin, orang jadi lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam situasi seperti itu, orang-orang kemudian mulai merasakan depresi, putus asa, mulai berpikir untuk bunuh diri, cemas, merasa lemas, orang menarik diri, banyak tidur, bahkan orang-orang mulai kehilangan minat untuk melakukan apapun. Nah saudara-saudara, untuk orang-orang yang mengalami depresi seperti itu, ada salah satu terapi yang disarankan untuk mereka, yaitu terapi cahaya. Nah apa yang dilakukan? Jadi orang-orang ini akan diminta untuk duduk dekat sekitar beberapa meter dari sebuah kotak cahaya, dan duduk aja di situ selama 10 sampai 15 menit, menikmati cahaya. Nah saudara-saudara, ini dilakukan secara konsisten selama beberapa hari, dan menurut penelitian katanya cahaya buatan itu bisa membangkitkan hormon-hormon tertentu yang membuat orang kemudian suasana hatinya jadi lebih membaik. Cahaya itu bisa membuat manusia menjadi berfungsi dengan lebih baik. Dan dia bisa melanjutkan hidupnya juga dengan lebih baik. Cahaya mungkin tidak langsung mengubah situasi kehidupan. Musim dingin tetap berjalan, yang namanya dingin tetap dingin, malam tetap panjang.
Tetapi cahaya itu membuat orang-orang mampu untuk mempunyai semangat, mempunyai daya yang lebih baik, bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik, bahkan bukan hanya bertahan, tetapi mereka juga bisa secara kreatif mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, saudara-saudara, kalau kita membandingkan itu dengan situasi kehidupan kita sekarang, mungkin kita menemukan ada kemiripan. Kita mungkin tidak mengalami musim dinginnya, tapi kita juga mengalami sebuah situasi ketika mungkin kegiatan kita menjadi sangat terbatas, kehidupan kita banyak berubah, mau keluar bingung, mau keluar takut, tetapi di dalam rumah pun ada bosannya, kadang-kadang malah tidak betah. Karena di rumah juga ada banyak persoalan. Kita menghadapi sebuah situasi di mana persoalan ekonomi belum selesai. Para ekonom sudah mulai mengatakan kita akan memasuki masa resesi. Saat ini tenaga-tenaga kesehatan yang kita andalkan sudah banyak yang mulai lelah. Bahkan kita juga mungkin sudah mulai bohwat sama orang-orang yang gak peduli. Capek. Dan seakan-akan kita ini gak cukup diserang oleh virus corona, kita juga diserang oleh virus-virus kebohongan, virus-virus ujaran kebencian, gosip-gosip, dan sebagainya yang membuat hidup kita rasanya lebih berat. Depresi, kecewa, marah, mungkin menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, inilah situasi kegelapan kita. Dan di dalam situasi seperti ini, hari ini, Yesus berkata sekali lagi kepada kita, kamu adalah terang dunia. Yesus tidak berkata mereka adalah terang dunia. Tetapi kepada setiap kita, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara bisa mengganti kata kamu dengan nama saudara-saudara sendiri. Nah, saudara-saudara, apa artinya hidup sebagai terang? Kalau hari ini tema kita adalah urip kudu urup, apa artinya? Saudara-saudara, dari bacaan Injil kita hari ini setidaknya ada dua hal. Yang pertama, kita diingatkan oleh Yesus bahwa menjadi terang itu bukan cuma sekedar pilihan, tetapi juga panggilan. Hakikat, identitas kita sebagai orang-orang yang percaya adalah terang. Maksudnya seperti apa? Saudara-saudara, ini piring. Fungsinya untuk apa? Untuk tempat makan, untuk wadah. Ini piring. Menjadi wadah, menjadi tempat makan adalah panggilan, hakikat, identitas piring ini. Bisa nggak piring ini dipakai untuk sesuatu yang lain? Bisa. Mau saya lempar? Bisa. Piring ini jadi piring terbang? Bisa. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika piring tidak berfungsi sebagaimana harusnya, yang terjadi bukan cuma sekedar sia-sia, tetapi kekacauan hidup. Itu yang terjadi. Begitu pula halnya saudara-saudara dengan kita. Ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, maka Yesus mau berkata bahwa kita, identitas kita, hakikat kita adalah menjadi terang. Bukannya kita tidak bisa tidak menjadi terang, tetapi kalau kita tidak melakukannya, maka kita menjadi tidak bermakna. Kacau. Ketika terang tidak menjalankan perannya sebagai terang,
dunia ini menjadi kacau. Bukan cuma karena ada banyak masalah yang mengganggu kita. Tetapi kalau orang-orang yang seharusnya berperan sebagai terang tidak melakukan panggilannya, kekacauan juga terjadi. Kalau kita adalah terang, saudara-saudara, maka panggilan hidup kita adalah untuk mendukung kehidupan. Kalau kita sudah menerima kehidupan dari Tuhan, kita merayakan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, maka panggilan kita bukan cuma untuk bersyukur. Tetapi panggilan kita juga untuk berbagi dengan yang lain. Hidup jangan dikuasai sendiri. Keselamatan jangan dinikmati sendiri. Dan dalam rangka berbagi itulah, saudara-saudara, ada kalanya kita justru harus belajar untuk membatasi diri. Dalam rangka berbagi, kita belajar untuk membatasi ruang gerak kita, bukan supaya hidup kita jadi sulit atau menyiksa diri, tetapi supaya orang lain juga bisa hidup bersama-sama dengan kita. Belajar untuk membatasi diri, untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, supaya orang lain yang sudah terjatuh tidak semakin terluka. Belajar untuk berhemat, bukan cuma supaya hidup kita bisa bertahan, tetapi juga supaya kita bisa menyokong kehidupan orang lain. Berbagi hidup dengan mereka. Terang tidak pernah hadir untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, dari ucapan Yesus ini kita juga belajar bahwa tujuan dari kehadiran terang bukan semata-mata supaya orang bisa melihat dirinya. Coba kalau kita perhatikan ya, sebenarnya seringkali kehadiran terang itu nggak disadari kan? Kehadiran terang itu bahkan kadang-kadang ya kurang diapresiasi. Kita nggak nyalain lampu supaya kita bisa ngelihat lampunya. Tapi kita nyalain lampu supaya kita bisa ngelihat sekitar kita. Supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, bertindak secara tepat. Terang itu tidak menarik perhatian hanya untuk dirinya sendiri. Dia hadir semata-mata untuk memberikan kebaikan, manfaat, tanpa harus memaksa orang untuk mengagungkan kehadirannya. Nah, saudara-saudara, ketika kita menghayati panggilan kita sebagai terang, maka kita perlu mengingat bahwa tujuan utama kita bukanlah supaya orang tertarik pada kita. Panggilan kita sebagai individu, bahkan juga sebagai sebuah persekutuan, sebagai gereja Tuhan, bukan cuma supaya kita bisa mempromosikan diri kita dan menarik orang sebanyak-banyaknya. Panggilan kita adalah supaya di tengah situasi yang serba nggak pasti ini, situasi yang serba gelap dan mencekam ini, orang bisa melihat entah jelas, entah samar-samar, bahwa Tuhan hadir dan berkarya di tengah-tengah kita. Panggilan kita adalah supaya orang-orang yang hidup bisa memaknai dan mengelola hidup dengan baik. Karena itulah Yesus pada akhir bacaan kita hari ini berkata, begitu juga terangmu harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi gak cuma sampai di situ. Di akhir Yesus juga berkata, lalu memuji Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita bersama-sama merayakan hari jadi kita,
Kita merayakan 79 tahun Jemaat GKI Purworejo menjadi dewasa. Saudara-saudara, apa yang kita rayakan? Yang pertama tentu kita bersama-sama bersyukur, kita bersuka cita, kita merayakan kehidupan dan segala penyertaan yang telah Tuhan berikan untuk gereja kita. Mungkin sampai di sini ada orang-orang yang sudah lama bergumul dengan gereja ini berkata, kok bisa ya GKI Purworejo sampai seperti ini? Kehidupan dan segala penyertaan itu kita syukuri, kita rayakan. Tetapi bukan cuma di situ. Hari ini kita juga mau merayakan kehidupan yang terpancar di dalam dan melalui kehidupan bergereja kita. Bukankah sejak awal komunitas ini terbentuk dan menjadi dewasa, GKI Purworejo yang dulu bernama Tionghoa Kitokahwe Purworejo punya panggilan bukan cuma untuk berkumpul sebagai sebuah komunitas, tetapi juga untuk saling menguatkan, saling membangun, dan bersama-sama menghadirkan damai sejahtera Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika orang pada waktu itu membutuhkan rasa aman, gereja hadir menjadi tempat perlindungan. Bukankah seharusnya sekarang kita juga menghidupi panggilan itu? Ada yang pernah mengatakan, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Dalam situasi seperti ini, kegelapan mungkin membuat kita sulit, membuat kita tidak nyaman, dan kita bisa sepuas hati mengutuk kegelapan yang ada di sekitar kita. Tetapi bukankah panggilan kita bukan cuma sekedar untuk menyatakan bahwa dunia ini sedang gelap, tetapi juga untuk menyalakan lilin, menyalakan terang di tengah situasi yang ada. Kalau kita mau menjadi terang, jangan tunggu sampai pandemi ini usai. Justru saat inilah karya kita dinantikan. Terang kita diharapkan. Pancarannya mungkin terbatas, sama seperti ketika orang menyalakan pelita, mungkin gak sampai terangnya di ujung jalan. Tetapi yang terbatas ini pun bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu yang berguna. Kita gak pernah tahu. Mungkin yang kita lakukan kecil dan kita rasa bukan apa-apa. Tetapi yang kecil ini bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang dari kegelapan yang menyesakkan mereka. Jadi saudara-saudara, selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat menyala, selamat menghayati panggilan kita sebagai terang Kristus. Dan kiranya terang cinta kasih itu boleh terpancar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa kepada Sang Terang Kehidupan, agar kita dimampukan untuk memancarkan terang kehadirannya.
Marilah kita berkata, Tuhan, kiranya terang-Mu terpancar melalui kami. Kristus Sang Kepala Gereja, kami bersyukur di tengah situasi yang tidak mudah karena pandemi COVID-19. Sebagai gereja-Mu kami dipanggil dan diteguhkan kembali akan panggilan kami sebagai gereja Tuhan di tengah dunia yang sedang sakit ini. Kami dipanggil untuk merawat kehidupan yang Tuhan anugerahkan melalui menyampaikan kabar baik kepada semua orang, meneguhkan, menguatkan dan menopang mereka yang berduka, yang ada dalam keadaan sakit, dan dalam pemulihan, yang ada dalam beban berat. Karena itu, saat ini, kami menyerahkan gereja Tuhan GKI Purworejo ke dalam tangan-Mu. Mampukanlah dan perlengkapilah kami dalam mengerjakan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon. Kiranya terang-Mu terpancar melalui kami. Dalam berkarya sebagai gereja Tuhan, kami harus meneladani Kristus Sang Kepala Gereja yang telah mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan setiap kami. Kami harus belajar untuk seia sekata, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Karena itu, kami menyerahkan majelis jemaat, badan pelayanan, para aktivis, anggota jemaat dan simpatisan GKI Purworejo dalam kemurahan Tuhan. Ajar kami untuk membangun relasi yang baik satu dengan yang lain, menghapus sekat-sekat yang ada, saling menghargai dan mengasihi, bertumbuh dalam spiritualitas dan iman kepada Yesus Kristus bersama-sama. Ya Tuhan, kami memohon. Kiranya terang-Mu terpancar melalui kami. Sebagai gereja Tuhan di tengah masyarakat Purworejo, kami berupaya membagikan kasih Tuhan dan nilai-nilai kekristiani melalui Yayasan Penabur Wacana. Karena itu saat ini kami menyerahkan seluruh stakeholder GKI Purworejo, pengurus Yayasan Penabur Wacana, guru playgroup TK Sekolah Dasar Penabur Wacana, staf dan karyawan, anak didik dan orang tua, komite sekolah ke dalam tangan kasih Tuhan. Perlengkapilah mereka dalam membangun kerjasama untuk membentuk generasi muda yang berintegritas. Tolonglah seluruh stakeholder agar dapat membawa dan menyatakan Kristus dalam diri mereka. Berkatilah Yayasan Penabur Wacana, agar kehadirannya sungguh dapat dirasakan oleh masyarakat Purworejo. Ya Tuhan, kami memohon. Kiranya terang-Mu terpancar melalui kami. Sebagai bagian dari negara Indonesia, bersama dengan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, kami ikut ambil bagian dalam upaya pemerintah mengatasi penyebaran COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Dengan menerapkan protokol kesehatan secara pribadi maupun komunal, meningkatkan ekonomi jemaat dan ketahanan pangan, mengendalikan diri dari rasa khawatir yang berlebihan dan takut yang berlebihan karena resesi ekonomi yang terjadi. Ya Tuhan, kami memohon. Kiranya terang-Mu terpancar melalui kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang yang memberi kehidupan. Amin. Tuhan telah menunjukkan karunia penyertaan-Nya kepada kita. Mari kita merayakan kasih-Nya dengan bersama mengucap syukur. Bersama kita berkata, Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya.
Marilah kita bersama-sama menaikkan doa persembahan dengan bangkit berdiri. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur, terima kasih, hormat dan kemuliaan bagimu ya Tuhan. Di dalam ibadah syukur HUT ke-79, kami bersama-sama datang di hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur kami dengan penuh sukacita. Kami membawa persembahan yang berwujud uang. Tuhan, semua yang ada di dalam kehidupan kami berasal daripada-Mu saja. Kalau pada saat ini kami mempersembahkan persembahan yang berwujud uang, terimalah ya Tuhan persembahan kami ini sebagai persembahan yang layak dan harum di hadirat-Mu. Tuhan berkati persembahan kami ini untuk dapat dipergunakan bagi pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Berkati juga jemaat-Mu di tempat ini yang mempersembahkan baik waktu, tenaga, pikiran di dalam pelayanan di dalam gereja-Mu di tempat ini. Biarlah melalui kehidupan kami masing-masing, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hiduplah sebagai terang dunia. Kami siap memancarkan kasih Kristus bagi sesama. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. Jadilah saluran berkah bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Jadilah saluran berkah bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Dalam perhimpunan umat Tuhan, tunjukkan kasih dan kemurahan, temukan cintanya dalam persaudaraan. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Marilah saling memperhatikan, agar yang gundah kembali cerah, temukan cintanya dalam lapang ampunan. Mari kita jadi berkat. Jadilah saluran berkat bagi yang jauh dan dekat, bagi sesama dan bagi dunia, agar di tiap langkahmu, di seluruh hidupmu, kasih Tuhan nyata. Kini terimalah berkat Tuhan.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God stay bless you and stay keeps you. Happy birthday GKI Purworejo. Kami 12 tahun hidup di sana. Hidup bersahabat, bersaudara dan berkarya bersama. Dirgahayu GKI Purworejo. Halo, apa kabar? Baik-baik? Kita semuanya seumur-umur baru kali ini kita mengalami wabah yang sangat hebat eksesnya. Pertanyaannya adalah, kalau situasinya semacam ini, apakah kita lantas mandek di dalam memenuhi panggilan Tritugas, panggilan gereja, persekutuan, kesaksian, pelayanan, bahkan memelihara keutuhan ciptaan Allah? Tentu tidak. Justru dalam situasi yang semacam ini kita harus menemukan bentuk-bentuk yang baru untuk pelayanan. Saya setuju dengan tema kita untuk hari ulang tahun kita, urip kudu urup. Apa itu artinya? Artinya ada unsur kita berbagi, ada unsur kita itu memberi dan menerima. Seperti halnya kalau kita panen, kita ke sawah, lantas ada orang jualan dawet, ini kita urupkan, kita berikan padi ini, kita mendapat dawet gitu. Nah, dalam hal ini selanjutnya saya pesan kepada Kisya harus diperbanyak urupnya, sehingga jemaat merasa damai, tenang. Harus diperbanyak empati simpatinya. Halo, celapar, semangat ya, walaupun dari Purworejo pelayanannya, tetapi tidak akan membuat kita patah semangat ya. Maju. Selamat ulang tahun GKI Purworejo yang ke-79. Tuhan memberkati. Amin. Kami berdua melalui kesempatan ini menyampaikan selamat ulang tahun kepada GKI Purworejo yang merayakan ulang tahunnya yang ke-79. Kiranya Tuhan memberkati GKI Purworejo sehingga terus boleh bertumbuh menjadi jemaat yang semakin mengenal Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga boleh menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, khususnya di tengah masyarakat Purworejo. Amin.
Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sebuah persekutuan gereja Tuhan, hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-79. Tentu ulang tahun kali ini dirasakan sangat berbeda dari yang biasanya, karena kita ada di tengah pandemi COVID-19. Tetapi saudara-saudara, walaupun pandemi COVID-19 mengubah seluruh kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai sebuah persekutuan, kita tetap dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai persekutuan yang selama ini kita bangun. Menjadi saudara di kala suka dan duka, membangun sebuah keluarga besar GKI Purworejo yang saling merawat, saling mengasihi, saling menguatkan dan meneguhkan. Nilai-nilai persekutuan ini harus tetap kita hidupi, harus tetap kita bangun di dalam kita menggereja. Hal yang kedua adalah nilai-nilai pelayanan. Kita mendasarkan pelayanan-pelayanan kita dengan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan, berkat, dan kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Dasar ini menjadi sesuatu yang penting ketika kita melakukan tugas pelayanan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam tugas pelayanan kita lakukan dengan sukacita karena kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang tidak kita lupakan adalah melakukan tugas kesaksian dan pelayanan di tengah masyarakat. Gereja dipanggil bukan hanya untuk asik dengan dirinya sendiri. Gereja dipanggil bukan untuk melayani dirinya sendiri. Tetapi di gereja dipanggil untuk menyampaikan kabar baik di tengah masyarakat. Tugas kesaksian dan pelayanan ini harus kita hidupi, kita kembangkan, dan kita lakukan di tengah masyarakat Purworejo. Karena itulah panggilan kita menggereja. Hari ini, jika kita merayakan ulang tahun yang ke-79, ini bukan hanya karena hebat dan kemampuan kita, tetapi sekali lagi kita dipanggil untuk melihat adakah 3 tugas panggilan kita: bersekutu, bersaksi, dan melayani, mewarnai di dalam kita menggereja. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Pergi ke pasar beli melinjo. Jangan lupa beli celorot. Wahai jemaat GKI Purworejo, biar COVID, semangat, nggak boleh melorot. Selamat ulang tahun buat kita semua, tetap semangat, tetap menyala, Tuhan memberkati.